Nama Anies Baswedan terus bergulir di jagat politik tanah air. Ibarat bola salju, lingkaran para pendukung terus membesar, menggelinding dan menggilas rintangan-rintangan yang banyak menghadang. Setelah Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh dengan pernyataan dukungan ke Anies yang menyentak publik tanah air, menyusul dukungan dari partai-partai politik lainnya seperti Partai Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera. Teranyar, Sekretariat Bersama Relawan Kuning Ijo dan Biru, atau yang lebih dikenal dengan Sekber Relawan KIB, mendeklarasikan dukungannya ke mantan Gubernur DKI Jakarta itu. Meski dukungan bukan datang dari partai politik, namun Sekber KIB mengaku basis massa mereka berasal dari kalangan grassroots ketiga partai yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Bersatu, yaitu Partai Golkar, P3 dan PAN. Jika ini benar, tentu suara ketiga partai yang tergabung dalam koalisi KIB bakal tergerus. Konsekuensinya sangat serius dan bisa menjurus ke arah pemaksaan bagi ketiga partai politik itu untuk ikut arus mendukung Anies. Terlebih jauh sebelumnya, deklarator, pendiri, anggota dan mantan anggota Dewan dan simpatisan Partai Amanat Nasional atau PAN yang tergabung dalam entitas PAN sudah menyatakan dukungannya. Sebagai bentuk keseriusan dukungan tersebut, entitas PAN sudah membentuk Relawan Amanat Indonesia yang disingkat menjadi Anies. Hal inilah yang menjadi pertimbangan dan menimbulkan kecemasan, kekhawatiran serta ketakutan bagi lawan-lawan politiknya. Tak heran sejak awal sudah dibangun narasi-narasi negatif yang tujuannya untuk menghancurkan citra Anies Baswedan. Dimulai dengan narasi politik identitas, isu korupsi Anies, membangun narasi Anies gagal di DKI, membangun narasi bahwa Anies itu orang Arab dan terakhir membangun narasi bahwa Anies punya utang. Persoalan utang Anies kepada Sandiaga Uno sebesar 50 miliar rupiah kini menjadi bahasan hangat di kalangan elit partai. Akankah narasi ini mampu menghentikan derasnya arus dukungan ke Anies? Bagi lawan politik, melalui narasi-narasi negatif yang dibangun, tentu berharap Anies akan terjegal dari pencapresan. Namun tidak bagi partai politik pendukung. Mereka menganggap hal itu justru menggambarkan kekhawatiran, ketakutan dan kecemasan lawan politik terhadap Anies jika menjadi capres di 2024. Para pendukung menganggap isu-isu tersebut tidak perlu dibesar-besarkan. Wakil Ketua Umum DPP Partai Demokrat Benika Harman mengatakan, masyarakat sudah mengetahui, Anies merupakan tokoh yang memiliki integritas bagus, memiliki komitmen yang kuat tentang pluralisme, penegakan demokrasi, anti korupsi dan penegakan hukum. Namun, terlepas dari upaya-upaya penjegalan yang dilakukan lawan politik, kenyataannya popularitas Anies terus melejit. Basis-basis massa dari kantong-kantong calon presiden lainnya mulai bangkit dan bergerak membangun dukungan dari masyarakat. Dukungan pun terus mengalir dengan pembentukan relawan dari berbagai daerah yang terus bermunculan. Akankah Anies melaju mulus di pentas Pilpres 2024? Untuk menjawabnya, tentu masih panjang perjalanan yang harus dilalui seorang Anies Baswedan. Namun dukungan dari tiga partai politik menjadi bukti nyata bahwa Anies satu-satunya calon yang telah mengantongi tiket untuk bertarung di Pilpres tahun depan. Yang pasti, kini fenomena Anies cukup menggetarkan jagat politik tanah air.